Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu. Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mengaktifkan cakra. Jadi, bagaimana cara mengaktifkan cakra yang ada pada tubuh Bapak Ibu semuanya, khususnya 7 cakra mayor yang ada di dalam tubuh. Mulai dari cakra dasar, cakra seks, cakra solar plexus, cakra jantung, kemudian cakra tenggorokan, kemudian cakra ajna, sampai ke cakra mahkota. Nah, untuk itu, bagi Bapak Ibu semuanya yang kemarin-kemarin memiliki pertanyaan, sempat bertanya kepada saya tentang gimana sih Master untuk mengaktifkan ketujuh cakra yang ada pada tubuh kita, silakan simak video ini sampai selesai. Oke, Bapak Ibu, untuk mengaktifkan ketujuh cakra, jadi sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengaktifkan ketujuh cakra yang ada pada tubuh manusia. Namun pada sesi kali ini saya hanya akan membahas satu cara saja yang nantinya bisa Bapak Ibu semuanya aplikasikan di rumah atau bisa dilatih di rumah sehingga nantinya ketujuh cakra yang ada pada tubuh Bapak Ibu semuanya bisa aktif begitu. Langkah pertama yang harus Bapak lakukan tentu saja melakukan inisiasi atau yang biasa dikenal dalam dunia Reiki yaitu attunement atau yang orang awam kenal sebagai proses aktivasi atau penyelarasan energi yang ada pada tubuh kita dengan energi alam semesta. Mengapa seperti itu? Karena antara energi yang ada pada tubuh kita dengan energi yang ada di lingkungan sekitar di alam semesta ini terkadang belum selaras, belum terkoneksi seperti itu, sehingga proses inisiasi ini diperlukan agar energi tubuh kita dapat bersinergi, dapat selaras dengan energi dari alam semesta. Karena ketika kita melakukan proses aktivasi cakra, proses pembangkitan cakra, proses pembukaan cakra, kita membutuhkan suplai energi dari alam semesta. Jadi nantinya dalam proses latihan kita menarik energi dari alam semesta untuk mengisi, untuk membersihkan, untuk menstimulasi titik-titik cakra yang ada pada tubuh kita, khususnya ketujuh titik cakra mayor tersebut. Inilah mengapa proses inisiasi atau aktivasi energi atau penyelarasan energi penting untuk Anda lakukan. Nah, yang kedua adalah membersihkan cakra. Jadi sebelum kita kita bangkitkan, kita aktifkan, maka cakra yang ada di tubuh kita itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, caranya Anda bisa nonton video saya sebelumnya. Saya sudah pernah membuat, kalau tidak salah, tentang bagaimana cara membersihkan cakra yang ada pada tubuh kita. Silahkan cek, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi video ini ya, supaya Bapak Ibu semuanya bisa langsung mempelajarinya. Tapi ketika nanti katakanlah, oh ternyata saya belum pernah membuatnya, maka silahkan komen saja, oh Master kemarin belum dibuat, nah, kayak gitu ya. Atau nanti saya cek juga, kalau memang belum saya buat, nanti saya akan kasih keterangan di deskripsi atau di kolom komentar bahwa video untuk membersihkan cakra, jika memang belum saya buat, akan saya buat pada video berikutnya. Begitu ya. Tapi seingat saya sudah pernah membuatnya. Oke, selanjutnya baru proses aktivasi atau pembukaan titik cakra yang ada pada tubuh. Nah, setelah kita melakukan proses inisiasi, proses pembersihan, maka yang proses untuk aktivasi ini atau aktivasi ketujuh cakra ini itu dilakukan secara satu persatu ya. Jadi tidak langsung ketujuh cakra kita aktifkan semuanya, begitu enggak. Jadi setiap hari, jadi satu hari itu kita berlatih untuk mengaktifkan satu titik cakra, sehingga hasilnya jauh lebih maksimal. Harapannya seperti itu. Nah, untuk hari pertama, mari kita belajar untuk proses aktivasi cakra mahkota.
Nah, prosesnya cukup mudah. Anda tinggal duduk di kursi, duduk ya. Usahakan kursinya ada sandarannya sehingga Anda jauh lebih rileks. Boleh di sofa semacam ini. Duduk dengan telapak kaki, usahakan tidak menggunakan alas kaki apapun, sehingga telapak kaki Anda bisa langsung menyentuh lantai atau menyentuh tanah. Itu jauh lebih baik. Oke, jika sudah posisi duduk seperti ini, relax. Kemudian telapak tangan ya, posisi di paha terlebih dahulu. Kemudian kita olah energi terlebih dahulu, kita olah nafas terlebih dahulu. Kita tarik nafas kita secara perlahan. Kemudian tahan dan hembuskan secara perlahan. Kita tarik nafas secara perlahan. Tahan dan hembuskan secara perlahan. Ya, lakukan olah nafas sampai Anda benar-benar merasa rileks. Oke. Nah, untuk proses aktivasi pertama kita akan lakukan di cakra mahkota. Nah, prosesnya kita sambil duduk seperti ini. Kemudian posisi tangan begini ya. Jadi posisi tangannya begini. Jadi ini bisa dilihat ini. Jadi posisinya seperti ini, set. Nah, jari kelingkingnya saling berhadapan begini. Kemudian ibu jari menyilang ya, menyilang. Nah, posisi tangan sejajar dengan, atau posisi ini, posisi tangan ini sejajar dengan apa namanya, dada ya, ulu hati, tengah-tengah sini, di ulu hati Anda posisinya. Bahu, siku seperti ini ya, menghadap begini ya, menghadap ke depan ininya ya, ini. Oke, sudah. Jika sudah, kita tarik nafas lagi secara perlahan, tahan dan hembuskan. Tarik nafas lagi secara perlahan, tahan dan hembuskan. Jadi untuk ini saya ingatkan sekali lagi, jadi posisi awal adalah duduk dengan posisi tangan itu di atas paha. Kita tarik nafas secara perlahan, kemudian hembuskan, tarik nafas lagi dan kemudian hembuskan sampai Anda benar-benar rileks sambil tetap menutup mata. Kemudian secara perlahan ketika Anda sudah mulai rileks, kemudian posisikan tangan Anda seperti ini ya. Oke. Nah, jadi ketika sudah rileks langsung begini. Nah, jika sudah, kemudian tarik nafas, tetap tarik nafas sampai Anda benar-benar rileks. Kemudian Anda fokuskan di cakra mahkota Anda. Nah, kemudian setelah Anda fokus di cakra mahkota, kemudian Anda silakan ucapkan kalimat afirmasi kurang lebih seperti ini. Saya izinkan tubuh dan pikiran saya untuk menarik energi positif dari alam semesta untuk masuk ke cakra mahkota saya dan membuka serta mengaktifkan cakra mahkota saya. Ucapkan kalimat tersebut kurang lebih sampai 3 atau 5 kali ya. Jika sudah, kemudian Anda bisa menghadirkan atau menarik, jadi mulai menarik energi dari alam semesta masuk ke cakra mahkota Anda. Jadi masuk melalui kepala, di atas ubun-ubun ini, masuk langsung ke cakra mahkota. Nah, untuk mempermudahnya, Bapak Ibu semuanya bisa membayangkan energi yang masuk itu seperti adanya piringan atau lingkaran ya, lingkaran putih. Terlebih dahulu kita kumpulkan energinya itu berbentuk lingkar putih. Oke, lingkar cahaya putih. Kemudian biarkan cahaya tersebut yang berwarna putih tersebut kemudian masuk memenuhi cakra mahkota. Oke, jadi ketika Anda mulai menarik energi dari alam seperti yang Anda ucapkan melalui kalimat afirmasi tersebut, Anda mengizinkan tubuh Anda untuk menarik energi positif dari alam semesta masuk dalam cakra mahkota. Ya, ketika proses
penarikan energi tersebut agar lebih mudah, maka saya sarankan Bapak Ibu semuanya untuk membayangkan energi tersebut seperti halnya cahaya putih. Jadi Anda bisa melihat di atas kepala Anda kurang lebih 1 jengkal seperti ini, ada cahaya putih yang berkumpul seperti halnya lingkaran putih yang cukup besar. Ya sudah, biarkan cahaya putih tersebut masuk memenuhi cakra mahkota Anda. Nah, jika Anda sudah merasa cakra mahkota Anda sudah penuh oleh energi tersebut, maka barulah Anda memerintahkan energi tersebut untuk menyebar di seluruh cakra mahkota, di area cakra mahkota. Jadi Anda izinkan saja, saya izinkan tubuh dan pikiran saya untuk menyebarluaskan energi yang ada di cakra mahkota saya untuk merasuk ke seluruh sel-sel dalam tubuh, khususnya sel-sel yang ada di sekitar area cakra mahkota, sehingga cakra mahkota saya dapat berkembang dan aktif sempurna. Nah, jika Anda sudah merasakan adanya getaran-getaran yang diakibatkan dari penyebar luasan energi tersebut, nah, itu adalah hal yang wajar, biarkan saja. Nah, jika Anda sudah merasa cukup dan istilahnya energi yang masuk melalui cakra mahkota tersebut sudah penuh, sudah istilahnya memenuhi area cakra mahkota Anda, kemudian perintahkan energi yang luber tersebut, yang lebih tersebut untuk turun. Jadi kan sudah penuh nih, ada luberan-luberan energi atau ada energi yang masih tersisa, itu biarkan energinya itu turun melalui tubuh Anda, atau boleh Anda turunkan melalui jalur tulang belakang sampai ke tulang ekor, dan biarkan energinya terus turun melalui kaki sampai ke telapak kaki dan diserap oleh tanah. Jadi Anda bisa perintahkan energi tersebut seperti ini. Saya izinkan dan saya perintahkan energi positif yang ada di cakra mahkota, atau kelebihan energi positif atau kelebihan energi yang ada di cakra mahkota, atau bisa juga saya perintahkan dan izinkan energi berlebih yang ada di cakra mahkota untuk turun melalui tulang belakang saya dan terus turun sampai ke tulang ekor, dan terus turun sampai ke telapak kaki. Atau bisa juga saya izinkan energi yang berlebih yang ada di cakra mahkota untuk turun melalui tulang belakang dan terus turun menjalar ke telapak kaki dan terserap oleh tanah. Jadi ini proses pengaktifkan cakra ini sekaligus dikombinasikan dengan proses grounding. Jadi ketika Anda sudah memasukkan untuk memulai mengaktifkan cakra mahkota dengan menyuplai energi dari alam semesta, itu terkadang memang ada luberan energi atau kelebihan energi, maka Anda bisa membuangnya atau menetralisir energi tersebut dengan cara proses grounding. Langsung Anda turunkan melalui tulang belakang sampai ke tulang ekor dan terus turun melalui kaki Anda, kedua kaki Anda, dan sampai akhirnya di telapak kaki Anda dan terserap oleh tanah. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk cakra-cakra berikutnya sama. Jadi Anda di hari berikutnya kemudian Anda posisi yang sama, hanya saja posisi tangannya yang berbeda. Jadi posisi kalau cakra mahkota kan seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nanti saya kasih tahu kalau sampai ke cakra selanjutnya bagaimana. Ini saya jelaskan dulu prosesnya ya. Jadi tetap duduk seperti ini, duduk relax saja di kursi, sama dengan proses pengaktifan cakra mahkota. Kemudian baru ketika Anda sudah merasa relax, baru Anda memposisikan untuk di cakra ajna ya, posisinya seperti ini. Oke, jarinya begini. Anda tekuk ini ke 3 jari. Oke, begini kita satukan. Nah, ini sudah begini. Oke. Nah, Anda taruh di tas tepat di depan dada. Jadi begini ya. Oke. Nah, jika sudah, baru Anda melakukan afirmasi untuk menarik energi masuk
ke kepala melalui cakra mahkota dan turun ke cakra ajna, begitu. Jadi masuk melalui, Anda menarik energinya, masuk melalui cakra mahkota dan turun ke cakra ajna. Nah, sama prosesnya, Anda tarik energinya masuk memenuhi cakra ajna. Jika sudah penuh dan terjadi luberan, maka Anda langsung mendorong luberan energi atau kelebihan energi tersebut untuk turun melalui tulang belakang dan Anda grounding ke tanah, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk cakra tenggorokan seperti apa prosesnya sama. Anda bisa di hari ketiga Anda bisa memposisikan diri Anda duduk sama, Anda menarik nafas sampai Anda benar-benar rileks, baru setelah itu Anda memposisikan tangannya kurang lebih seperti ini. Jadi begini, set. Nah, oke ya. Nah, begini. Jadi keempat jari Anda itu saling berkaitan. Ini, kayak gini, saling berkaitan. Nah, dan begini, oke. Ya sudah, taruh di sini. Lihat di atas dada agak naik dikit, hampir menyentuh tenggorokan, gini ya. Sama, Anda tarik dulu energi setelah Anda memposisikan jari Anda seperti ini, tangan Anda seperti ini. Kemudian Anda mengucapkan afirmasinya, izinkan tubuh Anda untuk menarik energi positif dari alam semesta untuk masuk cakra mahkota, kemudian turun ke cakra ajna dan sampai akhirnya turun ke cakra tenggorokan. Nah, sama, tarik sampai energi tersebut memenuhi cakra tenggorokan Anda dan menyebarkannya di sekitar area cakra tenggorokan, gitu ya. Dan jika sudah terjadi luberan, sama, turunkan di grounding sampai ke tanah, gitu. Nah, setelah cakra tenggorokan, kemudian Anda melanjutkannya di hari keempat, yaitu di cakra jantung. Prosesnya sama, caranya sama, afirmasinya kurang lebih sama, hanya saja Anda menurunkan energinya itu sampai ke cakra jantung, begitu. Namun yang berbeda adalah posisi tangannya. Posisinya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Jadi ketika Anda duduk, posisi tangan yang bawah itu seperti ini, jadi di atas paha sebelah kanan. Kemudian ini, jadi Anda begini di dada Anda, tepat di tengah-tengah dada Anda, begini. Sama seperti ini, jadi begini ya. Yang tangan kanan itu di atas paha sebelah kanan, dan tangan kirinya begini di dada, depan dada, menyentuh seperti ini. Ini untuk meditasi proses aktivasi cakra jantung. Oke. Nah, berikutnya setelah aktivasi cakra jantung, maka kita turun ke cakra solar plexus. Prosesnya sama, afirmasinya sama, yang berbeda adalah diturunkan sampai ke cakra solar plexus. Nah, posisi tangannya kurang lebih seperti ini. Jadi seperti ini ya. Nah, ini posisinya ada di depan cakra solar plexus Anda atau di depan perut Anda. Atau di, ya tepat di ulu hati lah ya, kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah, baru Anda menarik energinya masuk melalui cakra mahkota dan diturunkan ke cakra ajna sampai di cakra solar plexus Anda. Nah, lakukan sampai cakra solar plexus Anda itu terpenuhi oleh energi positif dari alam. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya setelah cakra solar plexus, maka Anda turunkan lagi ke cakra seks. Prosesnya sama, yang beda adalah posisi tangannya. Untuk cakra seks posisinya seperti ini. Ini ya. Oke, jadi telapak tangan sebelah kanan di atas telapak tangan sebelah kiri begini, kemudian ibu jari menempel. Nah, oke, jika sudah, taruh di atas kedua paha Anda. Jadi, begini, tepat di, ya kurang lebih di depan kelamin Anda ya, begini.
Prosesnya sama, Anda tinggal menarik energinya masuk melalui cakra mahkota dan turun sampai ke cakra seks Anda. Nah, jika sudah penuh dan Anda terjadi luberan energi, maka Anda bisa mendorongnya untuk ke tanah melalui telapak kaki Anda untuk proses grounding. Nah, setelah itu baru ke cakra dasar. Nah, prosesnya sama semuanya. Posisi cakra dasar kurang lebih seperti ini. Begini ya. Jadi begini, dan diletakkan di kedua paha Anda. Jadi begini, set, sambil meditasi. Ada tarik, energinya masuk melalui cakra mahkota, turun sampai ke cakra dasar Anda. Nah, jika sudah dan memang terjadi lebihan energi, Anda bisa dorong seperti biasanya kayak tadi sampai ke tanah. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa setiap selesai latihan, setiap sesinya selalu ucapkan syukur, begitu. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah ketika saya melakukan latihan pertama kali dan saya belum merasakan apapun, kita harus melanjutkan sudah bisa melanjutkan ke aktivasi cakra berikutnya, atau harus sampai sukses terlebih dahulu sampai kita merasakannya terlebih dahulu di cakra pertama? Katakanlah kita berlatih untuk cakra mahkota, kita belum merasakan adanya sensasi energi, kita sudah bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, atau kita menunggu sampai kita bisa merasakan sensasi energi tersebut, begitu. Oke, jadi saya jawab tidak, karena begini, setiap orang tentu saja memiliki sensitivitas energi berbeda-beda. Hanya saja ketika Anda melakukan proses aktivasi tersebut, pertama katakanlah masuk di cakra mahkota, yang terpenting Anda melakukannya dengan sungguh-sungguh. Anda melakukannya dengan serius, step by stepnya Anda lakukan dengan benar. Dan setelah Anda melakukannya, entah itu Anda merasakan adanya sensasi energi atau tidak, itu tidak terlalu penting sebenarnya, karena yakinlah bahwa proses yang Anda lakukan itu tetap bekerja, meskipun Anda belum merasakan sensasi energinya. Nah, yang terpenting adalah Anda terus melakukannya, Anda terus berlatih. Jadi, untuk satu hari latihan, Anda bisa mengulang-ulang. Jadi, dalam satu hari katakanlah Anda pagi melakukan aktivasi cakra mahkota, kemudian siang Anda mengulanginya, kemudian malam Anda mengulanginya lagi. Itu sudah cukup. Jadi ada 3 kali proses latihan dalam satu hari. Itu untuk tahap awal. Begitupun selanjutnya, hari berikutnya Anda berlatih 3 kali di cakra ajna, 3 kali di cakra tenggorokan, cakra jantung, dan seterusnya. Nah, baru setelah Anda mulai terbiasa, dalam satu hari Anda bisa langsung rangkap ke 7 cakra. Jadi mengaktifkan ke 7 cakra. Itu nanti setelah Anda sudah terbiasa, ya setidaknya setelah Anda berlatih kurang lebih dalam 1 bulan latihan untuk mengaktifkan cakra Anda, hari berikutnya baru Anda bisa, atau bulan berikutnya baru Anda bisa merangkap langsung satu hari itu, atau 1 kali sesi latihan ke 7 cakra diaktifkan semuanya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh teman-teman Anda. Dan jika memang ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis saja di kolom komentar ya, apapun pertanyaannya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, salam rahayu.